Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah. Ada banyak sekali definisi orang hebat di mata manusia. Namun semua itu dikoreksi oleh Nabi SAW. Karena sejatinya apa yang dimiliki oleh mereka berupa materi duniawi atau kelebihan duniawi, semuanya akan mereka tinggalkan. Sebab siapapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan hamba, sehebat apapun posisinya di masyarakat, semuanya tidak lepas dari status sebagai hamba Allah. Sebagian orang mendefinisikan orang hebat adalah orang kaya. Dan Nabi SAW meluruskan, laisal ghina bikathratil arad. Definisi orang yang kaya bukanlah orang yang banyak materi. Wa innamal ghina ghinan nafs. Namun kaya yang sejatinya adalah orang yang kaya jiwanya. Ada juga orang yang mendefinisikan orang yang hebat adalah manusia yang kuat, yang fisiknya kuat, gagah, dia bisa mengalahkan orang lain ketika bertarung, dan seterusnya. Namun ternyata bukan seperti ini definisi orang hebat yang sebenarnya. Nabi SAW pernah mengatakan, laisa syadidu man sara'an nas. Bukankah orang yang hebat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam bertarung. Namun orang yang hebat yang sejatinya adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia sedang marah. Demikian pula ada orang yang mendefinisikan orang yang hebat adalah ketika dia punya aneka jabatan. Namun Nabi SAW justru melarang Abu Dzar yang ketika beliau meminta kepada Nabi SAW jabatan, agar Abu Dzar menjauhinya. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin innaka la dha'if. Wahai Abu Dzar, engkau adalah manusia yang lemah. Wa innaha khasaratun wa nadamah. Dan sesungguhnya jabatan itu akan menjadi sumber kerugian dan penyesalan bagi pemiliknya kelak di yaumil qiyamah. Illa man adda bihaqqiha, kecuali bagi mereka yang bisa menunaikan dengan benar. Lalu seperti apakah manusia yang hebat itu? Sehingga semua orang ingin disebut sebagai orang yang hebat. Kriteria syar'i seperti apa manusia yang hebat? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Kelebihan berupa materi, kelebihan jabatan, kelebihan fisik, termasuk diantaranya adalah nasab. Tapi ternyata itu semuanya bukan penentu siapakah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prestasi yang sejatinya adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena itu
Kalau orang punya kelebihan dan dia bertakwa kepada Allah, maka dengan ketakwaannya, kelebihan akan terlihat semakin indah. Orang yang punya nasab yang baik dan dia bertakwa kepada Allah, maka dengan takwanya, nasabnya akan kelihatan semakin indah. Orang yang punya harta dan dia bertakwa kepada Allah, maka dengan hartanya, dia akan kelihatan, dengan takwanya dia akan kelihatan semakin indah. Demikian pula orang yang punya jabatan. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka dengan ketakwaannya, jabatannya akan kelihatan semakin indah. Penentunya ada di posisi takwa, sejauh mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pada waktu beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan dakwah kepada para kerabatnya, Rasulullah SAW kumpulkan anak-anak beliau, paman-paman beliau, bibi-bibi beliau, dipanggil satu-satu. Kemudian disampaikan kepada mereka akan tanggung jawab mereka kelak di yaumil qiyamah. Salah satu di antara yang dipanggil adalah Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah binta Muhammadin, sali min mali ma syi'ti, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, kau boleh minta dari hartaku apapun yang kau inginkan. Tapi ingat, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwasanya semua orang yang mengaku keturunan Nabi SAW untuk saat ini porosnya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Nabi SAW memberikan peringatan kepada Fatimah, kalau kau tidak bertakwa, maka semua itu tidak ada nilainya. Sebab Nabi SAW tidak bisa menolong siapapun kecuali jika dia sendiri adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba memiliki kekayaan, namun tidak dihiasi dengan ketakwaan, maka bisa jadi hartanya justru akan mencelakakan dirinya. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia ini dimiliki oleh 4 jenis manusia. Lalu Nabi SAW menyebutkan kombinasi antara ilmu dengan harta. Beliau mengatakan, yang pertama, rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan dia diberi harta. Kemudian kata Nabi SAW, fayattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu fihi haqqah. Dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, untuk menyambung silaturahmi, dan dia tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Apa kata Nabi SAW? Fahadha bi'afdalil manazil. Ini adalah manusia yang derajatnya paling tinggi. Kemudian yang kedua, wa rajulun razaqahullahu ilman wala mala. Ada yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, diberi ketakwaan, diberi agama, tapi dia tidak dikasih harta. Wa huwa shadiqun niyah, dan dia punya niat yang jujur. Lalu dia mengatakan, "Lau kana li mithla li fulanin," andaikan saya memiliki harta seperti yang dimiliki oleh fulan, la amiltu bi amali fulan, maka aku akan beramal sebagaimana amalnya fulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huma biniyatihi fa ajruhuma sawa." Dengan niatnya orang ini, pahala orang yang kedua ini sama seperti pahala orang yang pertama. Dengan niat yang tulus, yang dibimbing oleh takwanya, dia punya semangat yang sama sebagaimana orang yang telah berbuat baik. Hanya saja orang yang kedua ini tidak punya fasilitas, maka kebaikannya tidak terlaksana karena dia tidak diberi fasilitas oleh Allah. Sehingga dengan niatnya tadi, andaikan dia punya fasilitas, langsung jadi amal, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan untuk niatnya, sehingga dia punya pahala yang sama sebagaimana orang yang pertama. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun razaqahullahu malan wala ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta, tapi dia tidak diberi ilmu, tidak diberi ketakwaan. Fayakhbitu fi ma'siyatillah, maka dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia habiskan hartanya untuk durhaka kepada Allah. La ya'lamu fi haqqah, dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Wala yasilu bihi rahimah, dan dia tidak gunakan untuk nyambung silaturahmi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
fahadza bi akhbathil manazil. Ini jenis manusia yang paling hina. Diberi fasilitas tapi dia tidak punya takwa. Akhirnya fasilitas itu justru dia gunakan untuk berbuat maksiat. Yang keempat, wa rajulun lam yarzuqhu Allahu malan wal ilma. Orang yang tidak diberi oleh Allah ilmu dan tidak diberi harta. Wa huwa yaqul, kemudian dengan kebodohannya dia mengatakan, andaikan aku punya fasilitas sebagaimana dimiliki oleh fulan, maka aku akan bermaksiat sebagaimana maksiatnya fulan. Kata Nabi SAW, fahuma biniyatihi fawizruhuma sawa. Dengan niatnya, dosa orang ini sama seperti dosa orang ketiga. Sekarang Anda bisa nilai. Penentunya ada di kata takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketakwaan kepada hambanya, inilah yang akan menyelamatkan dirinya dari semua fasilitas yang ada pada dirinya. Sehingga seorang hamba ketika diberi oleh Allah fasilitas A, diberi kelebihan B, diberi kelebihan C, akan kelihatan hebat di mata syariat apabila yang bersangkutan menggunakan itu untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa, yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pujian yang diberikan oleh Allah kepada lelaki yang hebat adalah mereka yang siap meninggalkan materi dunia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Karena mereka berpikir tujuan dia diciptakan untuk beribadah, sementara materi dunia adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Ada beberapa orang rijal disebut oleh Allah sebagai rijal, artinya dia lelaki sejati. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang di mana praktek perdagangan dan aneka kegiatan ekonomi tidak melalaikan mereka dari zikrullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah, menunaikan salat dan membayar zakat. Berkaitan dengan ayat ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu ketika pada saat beliau berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, beliau melewati sebuah pasar. Ketika beliau melewati pasar itu, semua pedagang di pasar itu meninggalkan barangnya, melepaskan toko-toko mereka, semuanya berangkat menuju sholat jamaah. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, fi hadza qala Allah Ta'ala rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seperti inilah manusia yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, orang-orang di mana praktek perdagangan, kegiatan ekonomi tidak melalaikan mereka, tidak membuat mereka untuk segera menyambut panggilan Allah dan menegakkan salat. Banyak di antara kaum muslimin yang terkadang dia tidak tahu prioritas kegiatan. Salah satu di antara contohnya, Jumatan. Kita diperintahkan untuk Jumatan dan Allah larang kita untuk melakukan kegiatan jual beli, terutama pada saat azan Jumat sudah dikumandangkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila kalian sudah mendengarkan panggilan azan, maka bersegeralah menuju zikrullah ketika Jumatan dan tinggalkan jual beli. Namun ada sebagian di antara orang yang datangnya sengaja telat, mendekati khutbah Jumat mau selesai, dia baru datang ke masjid. Kenapa? Dia punya kegiatan yang sebenarnya tingkatannya di bawah kegiatan ekonomi. Mungkin ada yang bermain burung, ada yang cuman mainan HP, ada yang cuman nonton TV, atau kegiatan yang lainnya. Dia
menghilangkan kesempatan untuk bisa mendapatkan catatan khusus dari para malaikat karena dia lebih mementingkan kegiatan yang tidak ada nilainya. Jika kegiatan yang bernilai ekonomi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar orang bisa mendatangi Jumatan, Anda bisa bayangkan kegiatan yang nilainya di bawah itu, yang tidak bernilai ekonomi, yang tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Maka sangat disayangkan jika ada sebagian di antara hamba Allah yang masih sibuk dagang, sibuk jual beli, sibuk dengan aneka kegiatan yang lainnya, sementara dia sepelekan kegiatan Jumatan. Jauh dari karakter seperti yang disebutkan oleh Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Orang-orang di mana praktek perdagangan tidak melalaikan mereka dari zikrullah. Sementara orang ini jangankan praktek kegiatan dagang, mereka melakukan kegiatan yang sama sekali tidak menghasilkan keuntungan. Jamaah yang dimuliakan Allah, waktu kita terbatas. Sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu hanya untuk kegiatan yang sama sekali tidak memberikan manfaat baik dunia maupun akhirat. Karena itu bagi para sahabat, kehilangan waktu tanpa menambah pahala adalah musibah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu." Tidak ada penyesalan yang lebih mendalam bagiku melebihi penyesalan hilangnya satu hari. Ketika matahari terbenam, zadat fihi ajali walam yazdad fihi amali. Ajalku makin dekat, umurku makin pendek, tapi amalku tidak bertambah. Kita kalau punya prinsip semacam ini akan menjadi orang yang sangat menghargai waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang selalu berusaha untuk menghargai waktu, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang bisa menjalani hidup ini dengan yang terbaik, dan itulah manusia ideal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara'as salihin wa bitanatas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qum ila salati.